Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama, sehingga kita hadir kembali dalam majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bersama keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, salah satu yang harus kita senantiasa syukuri adalah nikmat ketika Allah masih memberikan kemampuan untuk kita terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kenikmatan yang tidak akan diberikan kepada setiap hambanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan ketika seseorang hamba diberikan nikmat oleh Allah, lalu ia memuji Allah, maka sungguh pujiannya itu lebih utama dibandingkan nikmat yang diberikan. Karena nikmat ketika tidak diiringi dengan pujian, maka sesungguhnya ia adalah istidraj, uluran dan bencana yang akan semakin memperberat pertanggungjawaban dan siksaan. Tetapi ketika nikmat diiringi dengan memuji Allah, maka ini adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala teramat dekat ya, dan begitu besar ya, akan memberikan balasan kepada setiap orang yang mensyukuri nikmat maupun juga memujinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu sifatnya yang paling utama adalah Al-Hamid. Allah itu yang maha terpuji. Pujian Allah Subhanahu wa ta'ala di langit Allah yang dipuji, di bumi hanya Allah yang juga dipuji. Lahul hamdu fis samawati wa fil ardi. Dan Allah lah yang dipuji, milik Allah pujiannya, yang di langit, yang di bumi. Lahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Allah pun yang dipuji oleh hamba-hambanya ketika di dunia maupun juga sampai nanti di akhirat. Kapanpun dan dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala sumber pujian. Karenanya sesungguhnya meski tidak ada yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia, maka sungguh seluruh makhluknya dalam keadaan suka atau tidak suka, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, mereka adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mengingat ini, ketika kita sering memuji Allah, maka inilah sesuatu perkara yang amat sangat istimewa. Istimewa bagi kita karena pemberat timbangan. Sering-seringnya kita mengucapkan Alhamdulillah, dua kalimat yang ringan di lisan akan mendatangkan cinta Ar-Rahman, dan insya Allah pemberat di timbangan, kata Nabi, adalah ucapan Subhanallah walhamdulillah. Ucapan kita memuji Allah, mensucikannya dan bersyukur atas segala nikmatnya.
Dan seutama-utamanya hamba nanti di akhirat, inna afdhala ibadillahi yaumal qiyamati al-hammadun. Dalam riwayat hadis yang sahih dalam Sahihul Jami'. Sesungguhnya orang hamba Allah yang paling utama nanti pada hari kiamat adalah mereka yang disebut oleh Nabi Hammadun, yang paling banyak memuji. Maka Nabi memuji Allah dalam semua hal. Baik dalam keadaan suka, Nabi memuji. Dalam keadaan duka, yang disebut diucapkan Nabi adalah pujian. Ketika beliau mendapatkan kebaikan, kesenangan, kelapangan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Tapi kalau beliau mendapatkan ujian, beliau mendapatkan kesempitan, beliau mendapatkan musibah, maka beliau pun tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Maka perkara orang yang beriman, kata Nabi, selalu mengagumkan karena akibatnya baik. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara urusan orang yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan yang demikian itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Inna amrahu lahu kullahu lahu khair. Semua urusannya, semua perkaranya baik. In asabat usarra, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, syakara, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, maka ini mendatangkan kebaikan. Wa in asabat dharra, kalau dia mendapatkan musibah, fahamida rabbahu, dia tetap memuji Rabbnya. Wa sabar, lalu dia bersabar. Wa kana khairan lahu, maka itu pun kebaikan bagi mereka. Maka menakjubkan, urusannya hanya satu, banyak-banyak ya kita ini bersyukur. Hadirin rahimakumullah. Ringan di lisan tapi berat di timbangan, dan juga mendatangkan cintanya Ar-Rahman. Dan cara paling gampang, ringan, murah meriah kalau kita ingin bahagia, yang banyak dicari oleh orang, banyak diharapkan oleh banyak kalangan, tapi mereka tidak ketemu sumbernya. Disangka kebahagiaan itu pada harta. Ternyata harta makin dicari, makin menyulitkan. Banyak orang tidak dapat merasakan kebahagiaan, ternyata bukan karena kurangnya harta, bukan karena rendahnya jabatan, bukan karena kurangnya kehidupan. Mereka orang paling kaya, jabatannya paling tinggi, hartanya melimpah, semuanya ada di sekelilingnya. Yang kurang hanya satu, yang kurang adalah merasa kurang terus melulu. Tidak akan pernah bahagia. Karenanya Allah ingatkan di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm, kalau tidak salah ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala ketika mengkomparasikan, Allah ketika memperbandingkan, wa annahu huwa adhaka wa abka, Allah yang membuat kalian menangis, Allah pula yang membuat kalian tertawa. Lawan menangis adalah tertawa. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan Allah pula yang menghidupkan dan mematikan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, Allah pula yang membuat berpasang-pasang, ada laki-laki, ada perempuan. Ada tangisan, ada kebahagiaan. Ada kehidupan, ada kematian. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka Allah kemudian lanjutkan, wa annahu huwa aghna, dan Allah yang mengkayakan kalian. Tapi yang indahnya, Allah tidak membuat perbandingannya. Mestinya lawannya kaya miskin. Tapi dalam surat An-Najm ayat 45, ketika Allah menyebutkan wa annahu huwa aghna, setelah lawannya sedih, senang, mati, hidup, laki, perempuan, kaya, meskinya miskin, tapi Allah sebutkan wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah yang mengkayakan lalu mencukupkan. Allah tidak sebut yang memiskinkan. Tidak ada kemiskinan sesungguhnya, hadirin rahimakumullah. Maka para ulama, kenapa kemiskinan diganti oleh Allah dengan kecukupan? Karena sesungguhnya orang paling miskin itu adalah orang yang selalu merasa kurang.
Maka kebahagiaan itu sesungguhnya ada dalam diri kita kalau kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mendorong kepada kita, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak pandai mensyukuri yang sedikit, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri yang banyak. Maka hadirin, syukuri yang sedikit meskipun kurang, tapi kalau disyukuri teramat sangat bahagia. Dan ternyata ini resep yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau mau diperturutkan dunia ini, hadirin, alhaqumut takatsur, telah menghancurkan manusia itu kerakusannya, takatsur, tidak pernah puas dengan dunia. Maka andai kata dia memiliki 2 lembah daripada emas, kata Nabi, yakin manusia akan meminta lembah yang ketiga. Kalau dia punya gunung emas yang kedua, ketiga, pasti dia akan meminta gunung emas yang berikutnya. Begitulah tabiat manusia yang tidak akan pernah puas oleh dunia ini. Karenanya pujilah Allah. Selalu memuji Allah. Ternyata resep alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat lapang alhamdulillah, dapat sempit alhamdulillah. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit pun juga tetap alhamdulillah. Begitulah konsepnya Nabi yang ditawarkan kepada kita bersama. Karenanya hadirin rahimakumullah, orang yang senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan hilang penyakit-penyakit rakus, penyakit-penyakit tamak yang hanya akan menghancurkan masa depan. Hadirin, apa yang sedang berjalan di negeri kita ini sesungguhnya karena terjangkiti yang namanya penyakit rakus yang diperturutkan. Nabi SAW sudah sebutkan itu. Perkara yang akan menghancurkan kalian itu adalah ketamakan yang diperturutkan, yang tidak akan pernah berhenti. Dan ternyata hanya akan terhenti kalau kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puji Allah. Karenanya Allah ingatkan, Al-Quran dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ciptaan alam semesta ini, awal surat Al-An'am, Allah menciptakan alam semesta ini pun dengan pujian, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Jadi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan mengakhirinya di akhir surat Az-Zumar, wa qudiyal amru wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan nanti semua urusan perkara ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memulai dengan hamdalah, Allah mengakhiri juga hamdalah. Subhanallah, bahkan nabi dan rasul utusan akhir zaman pun ditutup oleh Allah dengan nama Muhammad Ahmad. Artinya apa? Yang terpuji. Untuk mengingatkan sering-seringlah memuji Allah. Hadirin, kalau kita pandai berterima kasih, Allah sayang dengan kita, sesama pun juga dekat dengan kita. Suami yang suka memuji istrinya, makasih adik, jazakillah khairan, yakin harmonis hadirin. Istrinya pasti lengket. Kenapa kadang-kadang istri ini suka marah-marah kepada kita? Pelit memuji. Suami yang pelit memuji ini, yakin ini biasanya mudah sekali. Makanya kelemahan wanita itu pada telinga, kelemahan laki-laki ada pada mata. Ini resepnya beda. Kalau kita ingin menundukkan wanita, sering-seringlah puji mereka. Sering-sering kita bilang terima kasih atas makanannya, minumannya, pelayanannya, dan semuanya. Insya Allah istri kita pasti akan setia dengan kita. Begitupun juga sebaliknya, istri yang pandai berterima kasih kepada suaminya, insya Allah suami mana yang akan tega kalau akan mentelantarkannya? Nggak tega kita, Pak. Nggak tega, kenapa? Baiknya betul sama kita. Pandai dia mengambil hati, pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka para ibu, ini yang di belakang Rasul SAW sudah sebutkan. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi SAW menegaskan, wahai wanita, bertakwalah kalian kepada Allah, karena aku diperlihatkan oleh Allah kebanyakan penduduk neraka isinya adalah wanita. Kenapa ya Rasulullah kebanyakan wanita masuk neraka? Ternyata disebutkan oleh Nabi sebabnya likufrihin.
kufurnya nikmat. Suka nggak pandai berterima kasih kepada sesama. Hadirin, kalau lisan sering-sering menyebut alhamdulillah, maka hati langsung akan lapang. Hati akan bahagia. Dia akan bersih dari penyakit-penyakit rakus. Dia akan bersih dari penyakit-penyakit sombong. Ya, apa yang mau kita sombongkan? Kalau kita yang suka alhamdulillah. Kita habis sholat alhamdulillah. Habis pengajian alhamdulillah. Dapat rezeki alhamdulillah. Langsung serta-merta kita yang diingat itu Allah. Kita dapat sholat ini karunia-Nya Allah. Kita dapat baca Quran ini karunia-Nya Allah. Kita dapat berjamaah ke masjid ini hanya karunia-Nya Allah. Maka hilang, hadirin, insya Allah penyakit ujub, sombong, tinggi hati yang sering-sering akan mengganggu pergaulan. Kenapa pergaulan seringkali terganggu? Sombong kita. Sombong dengan orang, tinggi hati. Kalau kita ini orang suka rendah hati, insya Allah orang senang dengan kita. Dan ini penyakit-penyakit, hadirin, yang membuat kadang-kadang mengganggu persaudaraan di antara kita karena kita kurang pandai berterima kasih. Kalau nggak berterima kasih kepada Allah, pelit kita ini memuji orang. Berat kita kalau mengucapkan orang thank you, terima kasih, jazakumullah, jazakallah khair, jazakillah khairan, subhanallah. Berat kita mengucapkan itu. Maka akhirnya orang pun juga berat dengan kita. Kita hadirin, kalau kita suka memberi orang pun tidak pernah berterima kasih, kita pun jerak. Dah sekali saya kasih terima kasih, sedikit pun ucapan tidak ada. Tapi kalau dia pandai berterima kasih, kita pun ringan. Bahkan kita sayang kepada mereka. Jadi, maka hadirin, ini konsep yang luar biasa yang ditanamkan oleh Nabi SAW, bahkan juga dalam urusan sesama kan. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau kalian tidak berterima kasih kepada sesama, maka kalian belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin, kalau kita banyak memuji Allah, salah satu perkara yang lain yang akan lenyap, yang akan hilang, insya Allah kita tidak gila pujian. Ini yang disebutkan oleh para ulama salafus soleh kita. Tidak ada perniagaan yang lebih berharga dibandingkan mengingat Allah. Dan tidak ada perniagaan yang lebih merugikan daripada orang yang gila pujian. Karena pujian itu melenakan, pujian menghancurkan. Pujian hanya akan menghancurkan amal kita, lalu menganggap kita ini besar. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang hamba disangkanya besar di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tak lebih ringannya, lebih ringan daripada nyamuk. Ada seorang hamba dalam pandangan manusia besar, tapi dalam pandangan Allah tak lebih ringan daripada nyamuk. Ini yang kita takutkan. Kenapa? Hanya mencari pujian manusia. Kenapa orang sampai mencari selalu pujian manusia? Jarang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah kalau kita sering-sering mengucapkannya, Allah akan hilangkan ini. Karenanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrid, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang muji kita, netralisir dia dengan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma la tu'akhidni fima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku dari apa yang mereka ucapkan. Mereka memuji aku karena engkau tutup aib-aibku, bukan karena kemuliaanku, karena engkau yang masih sayang denganku. Lalu kemudian waghfirli fima la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan aku dari apa yang mereka tidak tahu. Andai kata mereka tahu, tidak mungkin akan memujiku. Dan yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Jangan kau siksa aku dari apa yang mereka katakan. Ampunkan aku dari apa yang mereka tidak tahu. Dan jadikan aku ya Allah yang lebih baik dari apa yang kita sangka. Mudah-mudahan begini hadirin, Allah akan netralisir. Sehingga enggak muncul penyakit-penyakit hati yang akan menghancurkan amal, menghancurkan kita semuanya. Oleh karenanya selalulah puji Allah dalam semua keadaan pagi, di waktu petang, di waktu keadaan apapun.
selalu basahi lisan dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hati yang senantiasa memuji Allah, kebesaran Allah, keagungannya, sehingga kita senantiasa terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.